Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di mana saja Bapak Ibu berada yang dapat menyaksikan siaran ini. Kita bersyukur kita kembali berkumpul dalam pelajaran pre-encounter. Dan sekarang kita telah memasuki pelajaran yang ke-6. Ya, puji Tuhan, sebelum kita akan memulai, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat waktu ini, buat kesempatan ini. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu, juga Engkau mengurapi setiap orang yang menyaksikan siaran ini di mana saja berada. Pengurapan yang sama Tuhan memberkati setiap kami pada saat ini. Segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri sukacita damai sejahtera kami, bahkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam setiap hati kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki pelajaran yang ke-6 dan temanya adalah memahami musuh kita. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-6, mungkin Bapak Ibu perlu mengingat kembali pelajaran pertama. Ada mungkin yang masih ingat? Ya, pelajaran yang pertama adalah 4 kesempatan yang terindah. Dan yang kedua, masih ingat pelajaran yang kedua adalah ya, manfaat dari salib. Kemudian yang ketiga adalah lahir baru. Dan yang keempat, manfaat dari lahir baru. Kelima, kelahiran baru, hidup di dalam Roh Kudus. Dan sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-6, yaitu memahami musuh kita. Ya, kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita itu punya musuh. Nah, musuh kita itu bukan tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, tetapi ada musuh kita yang sejak awal Tuhan sudah tetapkan bahwa kita punya musuh. Nah, sebenarnya kita punya musuh itu ada 3, yaitu dunia, lalu diri kita sendiri, dan juga yang terutama adalah iblis. Nah, kalau saudara mau tahu lebih dalam lagi, nanti setelah pelajaran pre-encounter ini, teman-teman akan masuk dalam pelajaran yang berikut adalah encounter. Nah, di sana saudara akan bertemu dengan 3 pribadi, yaitu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama, lalu berjumpa dengan diri saudara sendiri. Saudara bisa mengenal siapa pribadi saudara, sehingga kita bisa menerima diri kita seperti yang Tuhan sudah ciptakan kita, apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-6, yaitu memahami musuh kita. Nah, kita perlu kenal siapa musuh kita. Kalau kita tidak kenal musuh kita, tentu kita punya banyak celah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mengalahkan musuh kita. Kalau kita tahu siapa kita, lalu kita tahu siapa musuh kita, dan kita tahu siapa yang bersama-sama dengan kita, kita punya kesempatan untuk menang melawan musuh kita. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-6 ini. Iblis adalah musuh utama orang percaya. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita tahu bahwa iblis itu punya hierarki atau punya susunan ya. Jadi ada pemerintah-pemerintah, penguasa, lalu penghulu, lalu ada juga roh-roh jahat di udara. Dan ini adalah musuh utama kita sebagai orang percaya. Dari mana kita tahu? Dalam Kejadian 3 ayat 15 di sana dikatakan, ini cerita tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan disinilah Tuhan mengadakan permusuhan dengan iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Jadi sejak awal Tuhan sudah menetapkan iblis itu sebagai musuh kita. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, nanti kita akan belajar, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis itu. Jadi iblis itu seperti
singa ompong ya, tidak punya kekuatan lagi, dia tidak punya kuasa lagi atas hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Dan tujuan utama dari musuh kita atau iblis, apa sih tujuannya dia di dunia ini? Yaitu dia membuat seseorang mengeraskan hatinya terhadap Allah dan memblokir pikirannya sehingga mereka tidak bisa menerima pesan keselamatan. Nah, ada orang-orang yang ketika kita menceritakan tentang Injil atau kita menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Nah, ini sebenarnya mereka sedang dikuasai. Kalau kita belajar nanti kebenaran firman Tuhan, kalau saudara-saudara nanti masuk di dalam pelajaran encounter, nanti di sana dijelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menghadapi musuh kita. Nah, itu sebenarnya ada orang kuat di dalamnya, dan orang kuat itu harus diikat terlebih dahulu, baru kita bisa merampok atau merebut jiwanya. Jadi orang-orang yang mengeraskan hati ini sebenarnya mereka sedang terbelenggu, mereka sedang diikat oleh iblis, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu tidak bisa masuk, atau mereka tetap mengeraskan hatinya sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya kebenaran itu. Nah, di dalam firman Tuhan juga menjelaskan bahwa hati manusia itu ada 4 tipe. Ya, yang pertama itu ada hati yang di pinggir jalan, lalu ada yang berbatu-batu, lalu juga ada yang semak duri, dan ada hati yang baik. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita harus memiliki tanah hati yang baik, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu bisa tertanam, tertumbuh di dalam setiap hati kita. Nah, itulah tujuan iblis, supaya Injil itu tidak bisa masuk di dalam kita, sehingga mereka dikatakan mengeraskan hati. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, orang-orang yang demikian di sini dikatakan orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini pada akhirnya orang-orang ini pasti akan dibinasakan. Jadi kita diutus di dunia ini, atau kita dikatakan sebagai rekan sekerja Allah, agar kita bisa membuat orang-orang yang demikian ini bisa percaya akan Injil itu. Bagaimana supaya kita bisa memberikan Injil itu tertabur dalam setiap hati mereka, sehingga mereka bisa menerima juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dunia supaya umatnya tidak binasa, tetapi semua orang bisa memperoleh keselamatan. Nah, tujuan kita adalah supaya orang-orang ini yang tadi pikirannya diblokir atau hatinya keras ini, sehingga mereka bisa menerima Injil itu. Nah, itu adalah tugas saya dan saudara, supaya mereka juga bisa menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, jadi kita punya musuh, dan iblis juga tidak mau kalah. Dia juga memberikan segala tipu daya supaya Injil itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang demikian. Nah, apa sih karakter dari setan itu atau iblis itu? Nah, itu banyak sekali. Dia itu licik, seperti dalam Kejadian 3 ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa dia itu memperdaya Hawa, sehingga yang tadinya sebuah kebenaran itu diputarbalikan, sehingga Hawa tertipu dan akhirnya Hawa jatuh di dalam dosa. Dia juga seorang yang pembohong, jadi dia memutarbalikan firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-3 juga jelas di sana dikatakan ketika dia memperdaya atau dia berbohong kepada Hawa pada saat itu. Dia juga seorang pendendam. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dendam, berarti kita sedang dikuasai juga oleh iblis. Itu adalah salah satu karakter dari iblis. Dia itu juga sebagai penuduh. Nah, dia tuh siang malam kerjanya itu menuduh setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan kalau ada dosa di dalam hidup kita, nah kita harus segera cepat minta ampun. Ataupun ada kesalahan, ataupun ada amarah dalam hidup kita, jangan sampai kita
menyimpannya sampai matahari terbenam, apalagi sampai besok, lalu menumpuk-numpuk. Nah, tinggal tunggu bom waktunya aja. Jadi kita harus segera cepat menyelesaikan dosa itu supaya kita tidak lagi dituduh. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 11 nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian itu sebagai pencoba atau penggoda, yaitu ketika Tuhan Yesus juga setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis. Nah, kita harus melawan, kita harus punya firman supaya kita bisa melawan iblis, sehingga dia tidak hanya keluar tetapi dia lari daripada kita. Itu yang dikatakan dalam Yakobus, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan hanya dia keluar tetapi dia akan lari daripadamu. Jadi dia itu juga sebagai penggoda. Jadi kita hari-hari ini kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan atau godaan-godaan iblis. Lalu dia juga itu memberikan intimidasi. Dia memberikan intimidasi, ketakutan, kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup kita, itu adalah bagian juga dari rencana iblis untuk mengintimidasi setiap hidup kita, supaya kita tidak lagi percaya, membuat kita tidak lagi beriman dengan janji-janji Tuhan. Dia juga adalah penghulu setan atau Baalzebul. Itu adalah dewa lalat. Dia itu suka membawa kita kepada hal-hal yang kotor, sehingga hidup kita tidak lagi suci atau hidup kita tidak lagi bersih di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga seorang pembunuh. Katakan seorang pembunuh, sejak dunia diciptakan seorang pembunuh yang luar biasa. Jadi selalu ingin membinasakan manusia sehingga kita mati dan kita bersama-sama dengan dia di neraka. Tentunya dia ingin punya teman yang banyak, ya. Lalu dia juga itu pendusta, dikatakan bapa segala pendusta di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Di sana dikatakan bahwa sejak semula dia itu bapa pendusta. Jadi kalau masih ada dusta di dalam hidup kita, dalam Tuhan itu apa yang dikatakan iya adalah ya, yang tidak adalah tidak. Jadi selalu soal kebenaran. Jadi kalau kita masih ada dusta di antara kita, nah kita perlu bertobat, kita perlu minta ampun sama Tuhan. Dan yang berikutnya juga di sana dikatakan dia itu pangeran atau kerajaan angkasa. Bisa dibaca dalam Efesus 2 ayat yang kedua. Dia itu juga naga, juga singa yang mengaum dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Di sana katakan iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya ada orang-orang yang juga yang tidak dapat ditelannya. Orang-orang yang tidak dapat ditelan ini adalah orang-orang yang masuk di dalam perlindungan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang dapat ditelan ini adalah orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang tidak waspada dan tidak berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini menjadi sasaran dari singa yang mengaum-ngaum ini. Dia menakut-nakuti, memberikan ketakutan, memberikan kekhawatiran, memberikan keraguan, sehingga ujung-ujungnya membinasakan kita. Dan juga dikatakan di dalam Kejadian 3 dia itu ular yang mengambil wujud ular waktu dia mencobai atau menggoda Hawa pada saat itu. Juga dikatakan dia itu ular tua dan juga malaikat terang. Nah, ini yang berbahaya. Dia malaikat terang itu bisa menyamar dan akhirnya mendustai orang-orang atau anak-anak Tuhan sehingga jatuh di dalam dosa. Juga dikatakan dia itu ilah zaman di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu ada beberapa karakter dari iblis. Lalu kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia adalah salah satu tujuan Yesus adalah datang ke dunia adalah untuk mengalahkan iblis dan kuasa roh jahat. Jadi selain Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita, salah satunya juga adalah dia mengalahkan iblis dan kuasa jahat. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, kehadirannya membuat setan itu ketakutan. Kalau kita baca ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang di Gadara,
Itu dari jauh aja dia sudah lihat, dia sudah ketakutan tersendiri. Dia sudah takut dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dia pikir dia mau dibinasakan, dan dia minta masuk kepada babi-babi pada saat itu. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini membuat iblis itu ketakutan, dan Yesus sudah mengalahkan iblis. Bahkan firman Tuhan katakan maut sudah dikalahkan. Jadi kita bersyukur kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam Matius 12 ayat 28 di sana dikatakan bahwa tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ketika Roh Allah sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita lewat kehadiran Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah harusnya dibinasakan, tetapi Tuhan Yesus hadir dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, agar kerajaan Allah datang kepada kita dan dapat didirikan di dalam kota atau komunitas kita, maka kita harus punya otoritas terhadap setan dan harus mengusir setan itu. Jadi kita perlu mengusir, artinya kita tidak boleh jinak-jinak merpati, atau kita tidak boleh main-main dengan iblis, karena dia pasti ujung-ujungnya akan membinasakan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang itu supaya domba-dombanya itu memiliki hidup, tetapi iblis datang itu adalah untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi ujung-ujungnya pasti kita binasa. Nah, cara mengalahkan iblis bagaimana? Nah, cara kita mengalahkan iblis adalah kita menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan kemenangan sebenarnya. Jadi kita tinggal mengalahkan iblis dengan otoritas yang Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Kita harus menggunakan otoritas itu untuk mengalahkan iblis. Lalu yang kedua, kita harus juga menjaga integritas kita. Kita harus menjaga integritas kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga kehidupan kita ini harus bersih, kehidupan kita ini harus jujur, sehingga kita tidak lagi istilahnya kalau firman Tuhan katakan itu, kita tidak mendua hati. Kita tidak mendua hati atau gampang diombang-ambingkan, tetapi kita punya jati diri yang jelas sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Lalu kita harus juga mengawasi perkataan kita, karena firman Tuhan katakan itu dari pohon yang baik itu pasti keluar juga dari buah, atau dari buah itu kita bisa melihat pohonnya. Jadi sehingga perkataan kita ini sangat penting. Jadi apa yang kita katakan itu keluar pasti dari hati kita. Kalau hati kita ini kotor, pasti yang keluar adalah hal-hal yang kotor juga. Tapi kalau hati kita bersih, pasti yang keluar juga bersih. Demikian juga kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka yang keluar adalah perkataan firman Tuhan atau perkataan iman. Tetapi kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang kotor, maka yang keluar adalah kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan, sehingga perkataan kita ini tidak menjadi berkat bagi orang, tetapi menjadi kutuk, atau bahkan juga perkataan kita dapat menyakitkan hati orang. Lalu yang keempat, kita juga harus kalahkan iblis dengan setiap tuduhan. Jadi iblis itu setiap hari itu dia memberikan tuduhan-tuduhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya setiap hari itu kita perlu berdoa. Kenapa? Karena setiap hari yang kita lalui itu banyak hal yang kita lewati. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu bisa menjadi celah buat iblis untuk menuduh setiap kita. Jadi kalau ada kesalahan setiap hari itu, makanya kita perlu berdoa setiap malam sebelum tidur itu, kita mohon ampun atas setiap mungkin pelanggaran yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Supaya apa? Supaya itu tidak memberikan celah kepada iblis untuk menuduh kita. Karena nanti pada saat kita mungkin mau pelayanan, iblis boleh menuduh, oh kamu kemarin lakukan apa? Nah, kamu kemarin mencuri, kamu kemarin berbohong.
Nah, itu membuat tuduhan-tuduhan dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa bebas memuji Tuhan, atau kita tidak bisa bebas lagi untuk menyembah Tuhan. Jadi apa yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa itu harus kita selesaikan sebelum matahari terbenam, sehingga hal itu tidak memberikan celah dalam kehidupan kita, sehingga iblis tidak lagi menuduh setiap hidup kita karena kita sudah beres dengan Tuhan. Ya, lalu integritas itu, kalau dikatakan integritas ini adalah apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan harus sesuai dengan tingkah laku kita. Jadi bukan tadi kita mengatakan A lalu kita melakukan B, atau tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan yang kita katakan. Artinya tidak tanpa cacat atau sempurna tanpa berkedok. Jadi integritas kita itu harus sungguh-sungguh jelas. Artinya apa yang di hati dan apa yang diucapkan itu dan apa yang kita pikirkan itu harus semuanya sejalan. Makanya firman Tuhan itu selalu katakan bahwa apa yang dikatakan iya harus berkata iya, apa yang tidak berkata tidak, atau yang dosa ya tetap dosa. Tidak ada yang abu-abu. Jadi kita harus punya integritas yang jelas di hadapan Tuhan sehingga iblis tidak lagi memberikan atau mencari-cari celah dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana kita harus hidup berkemenangan setiap hari? Ya, kita hidup berkemenangan setiap hari. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kemenangan. Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, sehingga hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Yaitu kita harus transparan terhadap Tuhan. Kita harus transparan terhadap di dalam Tuhan. Daud mengatakan bahwa selidikilah aku dan kenalah batinku, ujilah aku ya Tuhan. Nah, itu harus kita transparan di hadapan Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan katakan juga bahwa apa yang kita lepaskan di bumi itu akan terlepas di surga, apa yang kita ikat di bumi itu akan terikat di surga. Jadi kita harus beres dengan Tuhan setiap hari, lalu bertobat dan mengakui dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bahwa Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Lalu kita juga harus memiliki iman yang stabil atau iman yang dinamis. Iman kita itu tidak boleh tergantung dengan keadaan, tetapi kita punya iman yang stabil di hadapan Tuhan. Lalu berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Artinya tidak goyah dengan janji-janji Tuhan, dengan setiap perkataan firman Tuhan kita harus percaya dan kita yakin apa yang Tuhan sudah katakan. Nah, perlu juga sewaktu-waktu atau bahkan mungkin 1 minggu 1 kali kita mengadakan doa dan puasa untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan atau memberikan waktu lebih kepada Tuhan. Lalu kita juga memiliki kelegaan. Kita harus punya kelegaan di dalam Tuhan. Artinya lega karena kita sudah ditebus. Orang-orang yang tidak berbeban berat dan membuat beban berat dalam hidup kita ini adalah beban yang paling besar adalah beban dosa. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada setiap kita. Dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajar daripadaku karena aku lemah lembut, jiwamu ada ketenangan. Matius 11 ayat 28. Inilah menjadi perenungan firman Tuhan bagi setiap kita, agar kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dari hari lepas hari, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Jadi mari kita mau sama-sama belajar, kita punya integritas yang baik, lalu kita juga gunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengawasi setiap perkataan kita, lalu kita beres setiap hari dengan Tuhan. Artinya kita mengalahkan setiap tuduhan-tuduhan yang iblis dapat lakukan setiap hari kepada kita. Makanya kita harus perlu berdoa sebelum tidur, menyelesaikan setiap permasalahan kita dengan Tuhan sepanjang hari ini. Ya puji Tuhan, inilah pelajaran kita pada saat hari ini tentang bagaimana kita memahami musuh kita. Kita tahu bahwa kita punya musuh bersama dan kita sudah diberikan kemenangan. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi kita sudah diberikan kemenangan. Mari kita hidup
sebagai orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama akhiri pelajaran yang ke-6 ini, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-6. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan, dan kami juga boleh menjadi saksi, sehingga orang-orang di sekitar kami juga Tuhan, mereka boleh merasakan dampak dari kehadiran kami, sehingga nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Segala kuasa-kuasa tipu daya muslihat iblis yang ingin menggagalkan rencana Allah dalam setiap kehidupan kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.